Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan irreplaceable atau tidak tergantikan. Teman-teman, di topik readingan sampingan pagi ini, kita akan cuba menyimak energi siapakah yang akan ketarik hari ini. Seseorang yang merasakan dirimu ini sesungguhnya tidak tergantikan. Dia mulai menyadari di banyak area di dalam hidupnya tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan posisimu. Kita akan cari tahu ya, mengapakah sebabnya nanti. Baiklah, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, channel reading ini akan menarik energi orang banyak. Berbijaksanalah dalam membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baiklah teman-teman, kita akan mulakannya dengan mengecek dahulu energi seseorang yang akan ketarik hari ini. Siapakah orang ini? Seseorang yang merasakan kamu adalah seseorang yang tidak akan tergantikan. Siapakah dia? Seseorang yang merasakan posisi kamu ini tidak mungkin akan tergantikan. Knight of Cups. Teman-teman, orangnya cukup budiman ya. Seseorang yang mempunyai tutur bicara yang begitu lembut, begitu meyakinkan. Seseorang yang sentiasa ingin mendapatkan perhatian kamu dan ada keinginan-keinginan yang tertentu ya. Beberapa di antara dia ini mungkin orang masa lalu kamu ya, yang masih lagi ingin mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan ketiga daripada kamu. Orang ini ketika tutur bicara teman-temannya, tutur bicaranya itu sangat lembut dan sangat baik ya, cukup sopan santun orangnya, baik seorang lelaki ataupun perempuan ya. Dia seorang yang cukup lemah lembut, cukup baik dan berjiwa romantis. Nah, beberapa di antara dia ini mungkin ya malu-malu mahu orangnya seperti itu ya. Orang ini mempunyai kepekaan emosi yang cukup dalam. Orangnya mungkin boleh menjadi sedikit sensitif, tetapi ketika dia menghampiri kamu ya, dia adalah seseorang yang penuh taktik, penuh dengan strategi. Tidak akan sebarangan menghampiri kamu tanpa merenungkan dahulu ya. Ada caranya yang tersendiri ketika dia mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, orangnya seperti itu ya. Beberapa di antara dia ini mungkin ya seorang janda ataupun seorang duda, tetapi saya menangkap energi seseorang yang cukup tegas. Seseorang yang mempunyai prinsipnya yang tersendiri dan orang ini banyak pengalaman dalam jatuh bangunnya sebuah hubungan. Orangnya suka bercanda teman-teman. Ada kalanya kedengaran agak lucu, suka mengusik kamu ya. Tetapi jauh daripada semua itu, dia merupakan seseorang yang boleh dikatakan tidak suka bermain-main ya. Walaupun dia bercanda dengan kamu, mungkin ada canda tawanya, tetapi dia seorang yang sebenarnya cukup serius. Dia inginkan kepastian, kejelasan dalam sebuah hubungan. Nah, ini mungkin kerana berlandaskan ya pengalaman-pengalaman yang sudah dia lalui, seperti jatuh bangunnya dalam sebuah hubungan, maka orang ini cenderung tidak suka bermain-main. Jikalau dia merasakan perasaannya dimain-mainkan, dia akan pergi meninggalkan. Orangnya cukup tegas ya. Four of Cups. Di sini saya merasakan teman-teman ya, orang ini banyak merenung. Nah, this person teman-teman ya, orang ini cukup seperti a person that is very hard on himself. Maksudnya begini teman-teman, dia seperti mempunyai ekspektasi terhadap dirinya. Jikalau dia merasakan dia tidak melakukan yang terbaik, dia cukup kecewa ya. Seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Jikalau dia merasakan dia melakukan kesilapan ataupun tidak perform ya semaksimal mungkin, dia akan cukup kecewa dengan dirinya. Orang ini mempunyai jiwa yang suka bersaing ya. Orang yang bersemangat, suka bersaing, sukakan sesuatu yang baru setiap hari. Nah, tetapi jikalau dihadapkan kepada sesuatu yang monoton, dia akan cepat bosan.
Nah, dia seperti seseorang yang mempunyai jiwa pesaing dan juga merupakan seseorang yang sangat suka mencuba perkara-perkara yang baru dalam hidupnya. Orang ini banyak merenung, teman-teman ya. Suka merenung, suka memikirkan, senang merajuk. Orangnya senang merajuk dan suka dipujuk ya. Jikalau kamu mungkin tidak berikan perhatian, mungkin kamu terlalu sibuk, dia akan merajuk dan turut mendiamkan kamu. Nah, orangnya seperti itu. Nah, seperti saya sebutkan tadi ya, suka mencuba perkara-perkara yang baru dan orang ini suka belajar. Orangnya cukup penasaran, sangat suka mencuba perkara-perkara yang baru ya, dan dia seperti orang yang cukup aktif, suka mencari tahu teman-teman akan hal-hal yang berlaku di sekitarnya. Nah, di sini teman-teman ada dua umur yang berbeda ya, sama ada sepantaran dengan umur kamu ataupun mungkin dalam lingkungan pertengahan ya, seperti mid 35, 38, 35, 38 ke atas, atau mungkin beberapa di antara kamu ini berdiri dengan seseorang yang masih lagi jauh lebih muda dari diri kamu ya. Tetapi saya menangkap energi seseorang yang cukup suka untuk belajar, suka mencari tahu, mencuba perkara-perkara yang baru dan mempunyai inisiatif ya untuk belajar. Wow, the magician. Orang ini sering-seringan ya berkomunikasi dengan kamu. Nah, di sini terlihat dengan jelas mungkin ya, kalian di sini lebih berkomunikasi daripada pertemuan. Saya menangkap energi yang lebih cenderung berkomunikasi ya dengan satu sama lainnya ataupun jarang bertemu ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya terlihat ya, mungkin beberapa di antara dia ini merupakan seorang DJ yang mungkin pernah bekerja ya di klub-klub, merupakan seorang DJ. Jikalau dia bukan seorang DJ, saya merasakan dia ada penglibatan dengan penyiaran ataupun dia sangat sukakan muzik. Ya, seseorang yang berjiwa seni dan juga orangnya cukup kreatif. Nah, orang ini teman-teman ya ketika berbicara dengan kamu tidak kedengaran calang-calang orang biasa ya. Orangnya cukup bijak, mengatur bahasanya dengan baik, memilih perkataannya dengan baik sebelum berbicara dengan kamu. Orang ini cenderung akan membetulkan ya, jikalau kamu mungkin tersalah kata, menggunakan perkataan yang tidak tepat. Dia seorang yang cukup prihatin dari segi pendengarannya. Orangnya sangat menyukai muzik. Ada sesuatu yang berkaitan dengan muzik di sini. Apakah dia seorang artis, seorang penyanyi, seorang penghibur, mungkin seorang DJ seperti saya sebutkan tadi, seseorang yang berjiwa seni, sangat menyukai muzik. Muzik ini seperti darah yang berjalan di dalam badannya. Orang yang sangat menyukai muzik, mungkin ya beberapa di antara dia ini cukup hebat ya, pandai menari. Sama ada seorang lelaki ataupun perempuan. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Mengapakah menurut si dia ini, kamu ini tidak tergantikan? Mengapakah menurut si dia, kamu ini adalah seseorang yang tidak tergantikan? Ace of Swords. Teman-teman, ini cukup mudah ya. Saya menangkap energi seseorang yang merasakan ya, kamu merupakan orang yang cukup fokus. Apa pun yang kamu lakukannya, di mana saja kamu berada, kamu seorang yang cukup fokus. Selain daripada itu, kamu juga seorang yang very open. Kamu ini seperti seorang yang sangat terbuka kepada segala possibility, segala kemungkinan. Nah, kamu ini menurut si dia, seorang yang cukup pintar, cukup bijaksana. Tetapi kamu sengaja menampilkan seolah-olah kamu tidak mendengarkan orang lain, tidak memberikan perhatian. Kamu seperti seolah-olah, seperti apa teman-teman ya? Bersikap apatis seperti itu. Sebenarnya, ini hanyalah sesuatu yang kamu tampilkan. Tetapi menurut si dia, kamu sebenarnya seseorang yang cukup bijaksana. Kamu merupakan orang yang pandai menyelesaikan masalah dan dia menangkap kamu ini a very quick thinking person. Begitu cepat ya, kamu menangkap sesuatu melalui pengamatan kamu. Kamu cukup fokus, mempunyai pemikiran yang cukup tajam. Tetapi kamu santai-santai sahaja memberikan ya gambaran kepada orang lain bahawa kamu ini tidak begitu bijak. Nah, dengan cara ini, kamu dapat menangkap orang lain dan melihatkan kepada kelemahan orang lain. Dia merasakan kamu ini seperti seseorang yang benar-benar suka mengamati sesuatu. Kamu fokus kepada apa yang kamu lakukan dan menurut si dia ya, tidak ada orang lain yang secerdas, sepintar kamu.
Kamu mempunyai pemikiran dan mata yang cukup tajam. Nah, ini pandangan dia kepada kamu ya. Dia merasakan kamu ini akan fokus ya kepada segala perkara yang berlaku di sekitar kamu. Di sini teman-teman ya, ada gambar seorang kanak-kanak wanita ya, kanak-kanak perempuan yang sedang bermain layang-layang. Di sini mungkin dia juga melihatkan kepada kamu yang seperti begitu fokus ya. Jikalau kamu seorang janda atau duda, mungkin kamu memiliki seorang anak gadis dan kamu begitu seperti benar-benar sangat memprioritaskan, mengutamakan anak kamu di sini. Kamu cukup memikirkan anak kamu, segala fokus apa pun yang kamu lakukan, kamu memikirkan kepentingan anak kamu dahulu. Jikalau kamu mungkin ya, seorang yang sudah ada pasangan, seorang janda atau duda yang mempunyai seorang anak gadis. Dia merasakan kamu banyak meluangkan waktu, pengorbanan yang begitu besar ya, berlandaskan kasih sayang kamu kepada anak ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat lagi. Dia juga melihatkan kamu sebagai seorang yang jiwa penyayang. Sangat menyayangi kanak-kanak. Sangat menyukai kanak-kanak yang kecil. Nah, ini yang dia perhatikan ya, ketika dia observe kamu seperti itu. Kita lihat pula teman-teman ya, seperti apakah pula kamu menilai si dia detik ini. Seperti apakah pula kamu menilai dirinya detik ini. Six of Swords, wow. Di sini jelas terlihat teman-teman ya, kamu juga merasakan dia juga merupakan orang yang cukup pintar. Saya menangkap energi ya, this is the reason mengapa, ini adalah sebabnya mengapa dia sangat menyukai kamu. Dia merasakan kepintaran kamu ini seperti selaras dengan kepintaran si dia. Nah, orangnya juga cukup pintar. Kamu juga merasakan dia ini sebenarnya orang yang cukup bijak, cukup pintar. Tetapi seperti kamu, memainkan peranan yang lain, memberikan gambaran seperti dia seorang yang cukup santai, tetapi dia juga seperti kamu, seseorang yang memerhati. Nah, orangnya orang yang berjiwa damai, tidak suka ribut-ribut ya. Jikalau ada sesuatu yang mungkin ada pertengkaran, perselisihan faham, dia seperti akan cuba mendamaikan situasi atau bergerak pergi. Jikalau dia merasakan maybe you are out of control, mungkin ya ada pertengkaran yang hebat di antara kalian dan dia tidak mahu ribut-ribut dengan kamu, dia hanya akan bertindak untuk pergi tanpa berkata apa-apa sekalipun. Kerana dia sebenarnya seseorang yang, how to say teman-teman ya, seseorang yang tidak suka bising-bising ya, tidak suka ribut-ribut dengan kamu. Nah, beberapa di antara kamu di sini melihatkan dia sebagai seseorang yang juga mungkin mempunyai anak dan seseorang yang sudah pergi meninggalkan rumah tangganya. Seseorang yang sudah pergi meninggalkan pasangannya dan ingin memulakan hidup yang baru. Nah, ini sudut pandang kamu ke arah dia ya. Dia mungkin baru saja berpisah atau mungkin hubungan dia dengan pasangannya sedang jedah. Sesuatu yang melibatkan anak juga di sini ya. Mungkin kalian berdua mempunyai anak seperti itu ya. Nah, ini menarik energi orang banyak teman-teman. Tidak menutup kemungkinan kalian berdua ini saling single seperti itu ya. Tetapi di sini energi yang dari sudut pandang kamu ya, dia mungkin baru berpisah dengan pasangannya dan ada penglibatan anak di sini. Sedikit seperti itu ya. Kita cuba lihatkan lagi di sini. Wow, Five of Pentacles. Ada sesuatu yang berkaitan dengan keuangan di sini teman-teman. Saya merasakan mungkin ya, beberapa di antara dia ini bertindak untuk mendiamkan kamu, tidak melanjutkan hubungan ini, memberikan gambaran seperti dia tidak berminat dengan kamu, agar dia tidak memberikan kamu harapan. Dia tidak mahu memberikan kamu harapan ketika dia menyedari dia berada di pihak ataupun di sudut yang belum cukup mapan teman-teman. Dia masih lagi berusaha ke arah keuangannya, kondisi stabilitinya, dia masih belum stabil. Maka dia merasakan tidak banyak yang dapat dia tawarkan kepada kamu. Nah, ada beberapa di antara kamu di sini ya, ada sebuah selisih faham yang berkaitan dengan keuangan. Nah, di sini sebenarnya kad ini memberikan banyak energi. Mungkin kamu banyak membantu dan orang ini memanfaatkan kamu, mendiamkan kamu, pergi meninggalkan kamu setelah dia mengambil semua uang kamu, ataupun mungkin ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan keuangan sehingga kalian menjadi stres dan berpisah. Nah, banyak rumah tangga teman-teman ya, didn't make it ya, kerana stres yang berkaitan dengan keuangan ini. Nah, apatah lagi ya, jikalau ada penglibatan anak-anak. Saya tidak tahu teman-teman ya, ada pertengkaran di antara kalian ya, ada selisih faham yang cukup hebat.
sehingga meninggalkan hubungan ini ya. Dan perkara ini sepertinya terjadi kerana ataupun disebabkan oleh keuangan. Masing-masing merasakan ya berjuang sendirian. Di sini ada yang merasakan ditinggalkan ya. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih terperinci di sini ya. Kita cuba lihatkan, mengapakah menurut si dia ini, kamu tidak pernah akan tergantikan. Apapun yang terjadi di hubungan kalian ya, sama ada hubungan ini sedang tergendala, sedang jedah, mendiamkan satu sama lainnya, berjarak, tidak berkomunikasi, tidak ada kejelasan. Kita ke tema readingan hari ini. Mengapakah orang ini merasakan kamu ini irreplaceable, tidak mungkin digantikan? Kita cuba lihatkannya daripada pandangan si dia tentang kamu. Mengapakah menurut dia, kamu tidak pernah akan tergantikan? Wow, di sini kamu mempunyai sisi spirituality teman-teman ya, yang cukup kuat. Spiritual kamu ini seperti cukup amazing. Kamu berpegang kepada kepercayaan kamu. Nah, katakanlah ya, contohnya kalian ini mempunyai perbezaan agama ataupun satu agama. It's okay ya, sama ada berbeza agama ataupun sama agama. Dia merasakan kamu seorang yang benar-benar berpegang, mempunyai keyakinan, having the faith, ya, percaya kepada agama kamu. Kamu orang yang cukup spiritual, mempunyai, berlandaskan ya, sisi spiritual ini, kamu menjadi orang yang cukup luar biasa. Berpandangan luas ya, memahami emosi orang lain, dan kamu mempunyai kebijaksanaan yang cukup amazing. Berlandaskan ya, kebijaksanaan atau sisi spiritual kamu di sini. Dia merasakan kamu mempunyai pegangan hidup yang cukup kuat. Ini membuatkan dia merasakan kamu ini seperti very different ya, berbeza daripada yang lainnya. Wow, di sini ada passion. Kamu merupakan orang yang cukup bersemangat. Apapun yang sudah kamu lalui dalam hidup kamu ya, jatuh bangun dalam kehidupan ya, mungkin kamu pernah mengalami ya kesulitan dari segi keuangan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Tetapi kamu tetap bangkit semula. Bukan itu sahaja, bukan kamu bangkit semula, tetapi kamu tetap memberikan semangat kepada orang lain. Walaupun kamu mungkin berada di titik yang paling rendah, kamu bukan saja mampu untuk bangkit semula, tetapi kamu juga memberikan semangat, memberikan dukungan kepada orang sekeliling kamu. Ketika sebenarnya kamu berjuang sendirian. Nah, ini kualitas yang dia lihat di kamu, teman-teman ya. Semangat yang berkobar-kobar, semangat yang sentiasa ada. Sehingga memberikan dia gambaran yang kamu ini orang yang tahan banting, orang yang cukup kuat. Bukan saja dari segi spiritual, tetapi kamu orang yang mempunyai semangat yang cukup baik. Nah, ini secara tidak langsung mengeluarkan aura yang cukup positif kepada dirinya. Nah, sedikit sebanyak ketika dia bersama dengan kamu, dia dapat mengaut keuntungan. Maksudnya begini, segala aura positif yang keluar dari diri kamu dapat dia rasakan sehingga dia bersemangat kembali. Nah, ini membedakan kamu dengan orang lain. Nah, di sini teman-teman ya, kamu merupakan orang yang berkelas. Kamu mempunyai potensi. Dia merasakan kamu ini layak ya, diletakkan di mana saja. Kerana kamu memberikan gambaran kepada si dia ini, kamu merupakan orang yang cukup berpotensi, mampu melakukan apa sahaja yang kamu fokuskan. Dia merasakan kamu ini orang yang cukup fokus, a problem solver, pandai menyelesaikan masalah, pandai mencari jalan keluar, dan mempunyai kebijaksanaan yang cukup luar biasa. Boleh dikatakan ya, orang ini sangat memuji kamu dari segi intelektual kamu. Kerana dia merasakannya tidak pernah bertemu dengan lawan jenis ya, yang sebijak kamu. Cara kamu bertutur, cara kamu memperlihatkan diri kamu ya, bagaimana ketika kamu berbual dan bertutur dengan orang lain, dia merasakan cara kamu bergaul dengan orang banyak, memberikan gambaran kepada si dia ini, kamu orang yang cukup berpotensi. Boleh dikatakan teman-teman ya, menurut dia ini ya, you're a high class person, orang yang berkelas. Cara kamu membawa diri kamu membedakan kamu dengan orang lain. Maka teman-teman ya, dengan gabungan ketiga-tiga kartu ini, boleh dikatakan ya, jikalau diletakkan kamu dengan orang-orang yang upper class ya, kamu dengan mudah dapat bergaul dengan mereka.
Kamu tahu bagaimana untuk beradaptasi mengikut golongan orang. Nah, jikalau ini mungkin ya, orang-orang yang datang dari desa, kamu akan seperti, ataupun orang kampung seperti itu ya, kamu tahu bagaimana untuk lower yourself, untuk beradaptasi dengan mereka dengan cara yang cukup baik. Rendah hati, rendah diri. Nah, tetapi ketika kamu dihadapkan dengan orang-orang yang lebih ya, corporate, seperti orang-orang yang ada bisnes ya, orang-orang yang mungkin orang kaya, yang sudah travel satu dunia ini teman-teman ya, banyak yang mereka ketahui. Kamu dapat bercampur gaul dengan kelompok yang seperti ini tanpa sebarang masalah. Nah, begini teman-teman, dalam arti kata lain, dia merasakan ya, kamu mampu bergaul dengan apa golongan sahaja. Kamu tahu bagaimana untuk beradaptasi dengan golongan-golongan yang tersebut. Dan kamu akan menyesuaikan dengan siapa kamu berbicara. Nah, dia sangat tertarik ya. Jikalau kamu mungkin sedang berbual dengan orang tua, kamu tahu bagaimana untuk beradaptasi dengan golongan orang yang tua. Nah, ketika kamu berbicara, berkomunikasi dengan orang yang jauh lebih muda, kamu akan seperti beradaptasi mengikuti ya masa mereka. Nah, seperti itu. Dia merasakan kamu ini cukup berpotensi. Nah, ini membuatkan dia cukup kagum dengan kamu. Ya, kita akan lihat yang lainnya ya. Wow, di sini teman-teman ya, enchantment. Kamu ini seseorang yang cukup mempersonakan. Menurut si dia, ketika dia memandang kamu ya, matanya tidak akan berkedip-kedip. Kerana kamu ini seorang yang cukup mempersonakan. Enchantment. Kamu ini seorang yang cukup mempersonakan siapa saja yang memandang ke arah kamu. Kita akan lihat dengan lebih dalam ya. Mengapakah dia merasakan yang posisi kamu ini tidak akan tergantikan. Nah, mungkin orang ini ya, banyak kawan-kawannya ya, bercampur dengan lawan jenis yang lain, tetapi dia dapat merasakan perbezaan yang cukup ketara jika dibandingkan kamu dengan orang lain. Contohnya ya, dibandingkan kamu dengan pasangan-pasangannya yang di masa lalu, hubungan di masa lepas, kawan-kawannya yang sekarang. Itu semua berbeza. Wow, di sini ada Chariot. Very career-driven, focus-driven person ya. Kamu ini orang yang benar-benar fokus ke depan. Jikalau kamu ada target, kamu akan kejar habis-habisan. Walaupun mungkin kamu akan mendiamkan diri, tidak banyak bercerita, tetapi kamu tetap bergerak. Kamu ini bukan orang yang hanya ngomong doang, teman-teman ya. Kamu bukan saja cakap kosong, tetapi kamu akan lakukannya. Kamu orang yang sangat memfokuskan ke arah ke depan, ke arah kemajuan, ke arah ingin berjaya. Kamu ingin lihatkan perubahan, kemajuan, progres dalam hidup kamu. Nah, walaupun mungkin ya, beberapa di antara kamu sepertinya memakan waktu yang cukup lama, tetapi kamu tetap bergerak ke depan. Orang yang ingin berjaya dan tidak ada orang yang boleh menghentikan pergerakan kamu ini. Kamu so driven by your passion ya. Kamu benar-benar ingin berjaya. Kamu tidak akan teralihkan fokus itu. Kamu akan pastikan apa yang kamu inginkan, kamu akan dapat. Maka dia seperti tergerak ya, begitu mengagumi ya kekuatan determinasi kamu. Nah, seperti itu ya. Di sini ada Knight of Wands. Kamu orang yang berani mencuba, teman-teman. Walaupun sesuatu itu sesuatu yang cukup mencabar, kamu akan mencubanya. Kamu tidak takut menghadapi sebuah cabaran yang sukar. Kamu akan cuba apa saja, berjuang habis-habisan untuk menggapai kejayaan ini. Nah, menurut si dia, kamu ini begini. Kadang-kala teman-teman ya, dia begitu terpegun ya, begitu kagum dengan determinasi kamu, sehingga dia berubah ke arah seperti menjadi seperti kamu. Seperti terikut-ikut ya untuk mengikuti jejak kamu di sini. Kamu memiliki kualitas yang benar-benar ya membuatkan dia terpesona. Di sini teman-teman ya, kamu mempunyai pelbagai cita-cita. Nah, beberapa di antara kamu di sini ya, mungkin banyak pengalaman pekerjaan. Pelbagai pekerjaan sudah kamu ceburi di sini. Kamu seperti seseorang yang sudah menceburi pelbagai bidang ya, berpindah daripada satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lainnya. Nah, berbekalkan pengalaman ini, kamu menjadi orang yang cukup berpengalaman dalam berjumpa dengan orang banyak, dalam pengalaman bekerja. Maka di sini kamu sharing dengan si dia apa yang pernah kamu pelajari, dan tidak ada pelajaran yang paling hebat selain daripada pengalaman kamu sendiri. Nah, di sini dia merasakan kamu sudah begitu banyak berjuang dalam hidup kamu ya, sehingga kamu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berbeza ini. Nah,
Itu tidak terhenti ya, tidak berhenti di situ sahaja. Kamu masih lagi ya ingin mencuba perkara-perkara yang baru. Tidak pernah mengenal erti lelah ya untuk mencuba sesuatu yang baru sehingga benar-benar mencapai cita-cita kamu. So driven, so focused with success. Maka dia sangat mengagumi kamu. Dia bukan saja melihat kamu sebagai seorang yang bijak, tetapi seorang yang cukup berjaya dalam hidup. Dia sangat mengagumi ya semangat kamu. Bottom of the deck di sini ada Ten of Pentacles. Orang ini percaya teman-teman. Suatu hari nanti kamu akan menjadi orang yang bukan saja cukup berjaya, tetapi orang yang akan ada harta. Sama ada kamu mewarisi harta dari keluarga kamu, ataupun kamu adalah orang yang akan membina empire atau harta kamu sendiri. Kamu akan menjadi orang yang cukup mapan. Nah, jikalau kalian di sini ya, mungkin sudah ada perniagaan sendiri, nah ini akan semakin maju, semakin laris. Oleh kerana berbekalkan semangat kamu di sini. Kamu memang benar-benar, what do you say this? How to say this? Focus-oriented person, seperti itu ya. Terlalu mengejar cita-cita. Maka di sini kamu akan menjadi orang yang cukup berhasil. Nah, ini daripada sudut pandang dia. Dia merasakan kamu ini akan cukup berjaya ke depannya nanti. Dia juga merasakan ya, beberapa di antara kamu di sini akan diberikan title. Mungkin kamu akan berkedudukan, diberikan pengiktirafan ya di negara masing-masing. Terpulangnya kamu berada di negara mana. Kamu mungkin akan diberikan title, gelaran, ataupun mungkin akan berkedudukan ke depannya nanti. Sesuatu yang sudah dia prediksi, yang kamu akan menjadi seseorang yang seperti itu. Nah, ini energi yang saya tangkap di sini ya. Dia merasakan kamu akan menjadi orang yang berkedudukan, teman-teman ya, di masa hadapan, atau mungkin ya, di sini kamu mungkin sudah menjadi orang yang berkedudukan, ada gelaran. Seperti itu ya, sesuatu yang dapat dia prediksi tentang kamu. Baiklah teman-teman, bagaimanakah pula daripada sudut pandang orang lain? Nah, kita cuba perhatikan di sini teman-teman ya, melalui pengamatannya terhadap orang-orang di sekitar kamu. Menurut si dia, seperti apakah pandangan orang lain terhadap kamu? Apakah orang lain ini mempunyai pandangan yang sama seperti mana dia memandang kamu? Nah, kita cuba lihatkan di sini ya. Melalui pengamatan si dia ini, bagaimanakah pandangan orang banyak terhadap kamu? Apakah orang banyak juga sependapat dengan si dia ini? Sehingga posisi kamu ini tidak akan tergantikan. Wow, di sini teman-teman ya, orang lain kamu lihat ya, ada perkataan adaptability yang sudah saya terangkan tadi ya. Orang lain juga merasakan kamu ini cukup fleksibel, cukup pandai bergaul ya, dengan apa saja golongan manusia yang diberikan. Kamu dapat bergaul dengan mereka with no problem, dengan baik. Mungkin golongan ini orang baru yang tidak kamu kenali, tetapi kamu dapat bergaul seperti kamu sudah mengenali mereka 10 tahun yang lalu. Ini membuatkan dia cukup terpegun. Kerana si dia di sini agak tertutup, agak timid. Dia merasakan, wow, kamu ini mudah bergaul dengan sesiapa saja. Dan kamu dapat create that very comfortable environment. Seperti bukan saja dapat bergaul dengan baik, tetapi kamu juga seperti menciptakan sebuah momen yang cukup nyaman untuk semua orang. Nah, seperti itu ya. Mungkin golongan orang yang berbicara dengan kamu ini orang-orang yang baru, yang tidak kamu kenali. Tetapi ketika kamu berbicara dengan mereka, kamu juga seperti dapat menciptakan situasi yang begitu menyamankan. Nah, ini membuatkan dia cukup, wow, amazed. Kamu ini benar-benar dapat bertutur dengan siapa sahaja. Menurut pandangan orang lain, teman-teman, kamu ini cukup pandai beradaptasi ya, adaptability, dan kamu juga seorang yang cukup flexibility. Dengan siapa sahaja teman-teman ya, apa situasi yang diberikan kepada kamu, kamu dapat handle ini dengan baik. Kamu tidak akan seperti teragak-agak ya, seperti rasa kurang nyaman. Kamu tidak akan seperti itu. Nah, di sini ada self-expression and movement. Kebanyakan orang di sekeliling kamu ya, sangat suka dengan cara kamu mengekspresikan diri kamu. Melalui pengamatan si dia, dia dapat merasakan kamu dengan begitu mudah, dapat mengekspresikan siapakah kamu sebenarnya. You are a very genuine person. Kamu ini cukup otentik, teman-teman.
kamu menjadi diri kamu sendiri, tidak berpura-pura ketika berada di hadapan si dia atau berada di hadapan orang banyak. Kamu tidak akan berpura-pura menjadi orang lain, tetapi kamu akan menjadi diri kamu sendiri. Nah, ini membuatkan orang banyak, orang sekitar kamu memuji kamu, sangat menyukai kamu. Kerana kamu ini cukup fleksibel ya, mempunyai ekspresi yang menarik. Orang banyak memuji kamu, merasakan kamu ini orang yang cukup mudah untuk dihampiri. Nah, melalui pengamatan si dia merasakan orang lain juga turut mengagumi kamu. Di sini ada insight, teman-teman, kamu seorang yang berilmu pengetahuan. Kamu bukan saja seorang yang bijaksana, tetapi kamu orang yang cukup cari tahu dan berilmu pengetahuan. Nah, jikalau dia dan orang lain mungkin tidak mengetahui sesuatu ya, kamu mempunyai pemikiran yang cukup tajam untuk menyelesaikan isu-isu mereka. Jikalau ada masalah, ya, jikalau ada seseorang yang inginkan pencerahan, kamu mempunyai pemikiran yang cukup baik, cukup dalam ya, untuk memberikan pencerahan itu. Kamu juga orang yang suka memberikan nasihat. Dan kamu menasihati orang ini ya, bukan cara yang biasa. Ketika kamu menasihati orang lain, mungkin orang yang baru kamu temui ya, dan kamu merasakan mungkin kamu ingin menasihati mereka, kamu benar-benar memberikan nasihat yang lahir dari hati kamu. Nah, your genuinity ya, ketulusan kamu, keikhlasan kamu, sikap kamu yang otentik ini dapat dilihat daripada pengamatan si dia. Dia merasakan kamu ini bukan saja tulus dan ikhlas dengan dirinya, tetapi kamu tulus dan ikhlas dengan semua orang. Jikalau kamu dapat membantu siapa sahaja, kamu akan lakukan itu. Nah, maka teman-teman, bukan dia sahaja yang tertarik dengan kamu. Daripada pengamatan si dia ya, dia memerhatikan banyak golongan orang sekitar kamu yang turut menyukai kamu, menyayangi kamu seperti anak jikalau mereka orang tua, menghormati kamu sebagai seorang rakan, menyayangi kamu seperti seorang sahabat, menganggap kamu sebagai seorang kakak atau adik ketika cara kamu melayan orang lain. Orang lain akan menganggap kamu seperti keluarga terdekat mereka. Nah, ini kenyamanan yang berjaya kamu wujudkan. Dari pengamatan si dia, teman-teman ya, kamu bukan saja seseorang yang membuatkan dia merasa nyaman, tetapi kamu dapat membuatkan semua orang merasa nyaman. Orang sekitar kamu juga ya, teman-teman ya, sangat menyukai kamu. Nah, ketika you win the crowd, teman-teman ya, semua orang sukakan kamu, ini menguatkan lagi perasaan dia kepada kamu. Nah, mungkin di sini ada perbezaan di antara kalian, seperti umur ya, kedudukan, agama, persefahaman, budaya, usia dan sebagainya. Tetapi kerana kamu ini diminati oleh semua orang mengagumi kamu. Kamu ini cukup mempersonakan. Untuk dia pergi meninggalkan kamu sekalipun, teman-teman ya, dia akan menjadi orang yang tidak konsisten. Beberapa di antara dia yang mungkin ya, pergi dan datang kembali dalam hidup kamu ya, go in and go out ya, dia tidak akan pergi meninggalkan kamu. Orang ini sepertinya akan datang dan pergi ya, kerana dia merasakan walaupun mungkin ada perbezaan, rintangan di dalam hubungan ini, kerana posisi kamu ini irreplaceable. Kamu tidak mungkin akan tergantikan. Kualitas yang kamu miliki ini cukup mempersonakan. Dan dia sangat suka dengan kadang-kadang sikap kamu ini yang manja, banyak keinginan ya, cita-cita yang begitu besar. Dia sangat sukakan ini. Bottom of the deck, wow. Teman-teman, kamu adalah orang yang cukup kreatif. Di mata orang banyak, kamu ini orang yang cukup talented. Sebenarnya mungkin kamu tidak sedar ya, kamu ini orang yang berbakat. Mungkin berbakat dalam bidang masakan ya. Apa saja teman-teman ya. Ini mungkin ada gambar dapur di sini, tetapi saya lebih menangkap kerana di sini ada perkataan creation. Orang banyak merasakan kamu ini cukup kreatif. Banyak perkara yang dapat kamu lakukan, pelbagai perkara yang dapat kamu lakukan ketimbang orang lain. Mungkin ada limitnya. Tetapi kamu ini seperti diberikan apa saja dan kamu dapat melakukannya dengan baik. Pelbagai tugas yang diberikan dapat kamu lakukan dengan baik. Kamu mudah beradaptasi. Nah, ini menjelaskan ya, mengapa kamu mampu melakukan pelbagai pekerjaan. Nah, apatah lagi, di mata si dia, kamu ini seseorang yang sudah banyak ya, mengalami likar-liku berpindah tempat kerja.
satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lainnya. Maka kamu banyak belajar, banyak pengalaman. Dia juga melihatkan kamu sebagai seorang yang cukup berpengalaman, a very experienced person. Baik teman-teman, di mata orang banyak, kita cuba lihatkan lagi ya, melalui pengamatan si dia tentang orang-orang di sekitar kamu. Seperti apakah lagi pandangan orang lain terhadap diri kamu, sehingga posisi kamu irreplaceable, tidak akan tergantikan. Knight of Swords, wow. Kamu ini teman-teman ya, tutur bicara kamu ini bukan saja jelas, tetapi ada kalanya hit the point. Nah, mungkin kedengaran tegas, tetapi ketika didengar oleh orang banyak, mereka tidak jadi untuk marah dengan kamu. Kamu tahu kenapa? Walaupun kedengaran tegas, pada mulanya mungkin tutur bicara kamu itu agak direct ya, seperti benar-benar straight to the point. Nah, walaupun kedengaran tegas, orang lain tidak jadi untuk marah kepada kamu. Kerana kamu tahu kenapa? You are making complete sense. Kerana apa yang kamu bicarakan itu ada faktanya. Kamu juga memberikan pelajaran ya, seperti memberikan pendidikan kepada orang lain. Banyak yang belajar dari kamu. Dari cara kamu mengekspresikan diri kamu, cara kamu menjelaskan sesuatu, orang lain tidak jadi untuk marah dengan kamu. Kamu ini orangnya bijak. Orangnya cukup bijak. Di sini teman-teman ya, selain daripada mempunyai pemikiran yang tajam, kamu orangnya cukup laju. Dari segi pergerakan, tutur bicara, orangnya pantas. Nah, di Malaysia teman-teman ya, kita akan katakan seperti ini. Kamu ni orang yang tidak terhegeh-hegeh. Terhegeh-hegeh itu artinya begini teman-teman. Nah, tidak ada gunanya kamu kelihatan cantik, awet muda, kelihatan tampan, tetapi dapat dinilai dari pergerakan kamu. Mungkin ya ketika kamu berjalan itu terhegeh-hegeh, very slow pace. Maka orang dapat menebak berapakah usia kamu. Nah, mungkin kamu awet muda, tetapi dari segi tutur bicara, dari segi pergerakan, cara kamu berjalan, orang lain dapat menebak usia kamu. Nah, di sini, beberapa di antara kamu di sini ya, mungkin awet muda dan mengekalkan that pace. Maksudnya begini, pergerakan kamu juga seperti orang muda. Kamu tidak terhegeh-hegeh, lembab dalam perjalanan ya, tidak membuat satu kerja itu wah seperti slow motion gitu teman-teman ya, seperti orang tua. Nah, kamu tidak begitu. Kamu bukan saja awet muda, pergerakan kamu juga pantas. Nah, selain daripada itu teman-teman ya, tutur bicara kamu juga kedengaran sangat amazing. Maka orang lain merasakan kamu tidak seperti umur kamu. Bukan saja kamu kelihatan awet muda, cara pertuturan kamu, pergerakan kamu juga menunjukkan seperti usia kamu ini masih muda. Nah, di sini kamu orangnya aktif, suka bersenam, suka jogging, suka pergi ke gym. Pelbagai pergerakan yang kamu lakukan. Kamu menunjukkan kamu ini orangnya aktif. Nah, di sini kamu juga seseorang yang sentiasa dapat, kamu seorang yang sangat pandai teman-teman ya, dalam merebut sebuah kesempatan. Jikalau ada kesempatan, kamu cukup cepat untuk menangkapnya. Nah, ini menurut orang lain ya, orang sekeliling kamu, memerhatikan kamu ini begitu tangkas. Yes, that's the word. Itu perkataan yang saya cari ya. Menurut mereka, kamu orangnya tangkas. Bukan saja seorang yang bijak, tetapi orang yang pandai merebut peluang. Nah, kamu juga orang yang tidak akan berdiam diri ya. Kamu orang yang cuba merubah nasib kamu. Jikalau kamu merasakan tidak ada perubahan di hidup kamu, kamu tidak akan berpasrah kepada takdir, tetapi kamu akan cuba merubahnya. Kamu akan sentiasa berusaha ke arah kejayaan. Secara tidak langsung, energi yang seperti ini memberikan semangat kepada orang lain. Orang lain yang melihat kamu teman-teman ya, tiba-tiba jadi bersemangat. Kerana you are so driven by this drive ya, seperti ada how to say this, I don't know how to say this teman-teman ya. Kamu seperti ada sesuatu yang mendorong kamu ke depannya. Maka orang lain yang melihat kamu secara tidak langsung terdorong untuk menjadi seperti kamu, bersemangat dan bangkit kembali. Di sini teman-teman ya, kamu seseorang yang tidak mahu ya mengaitkan hidup kamu dengan masa lalu kamu. Kamu seorang yang benar-benar ingin pergi dan bertransformasi. Kamu tidak mahu lagi ya masa lalu kamu itu seperti memenjarakan kehidupan kamu. Kamu bergerak dan beredar pergi
dari masa lalu kamu. Di sini kamu dilihatkan oleh orang lain sebagai orang yang cukup kuat ya. Mungkin ada masa lalu yang menyakitkan, tetapi kini kamu bertransformasi. Kamu orang yang sudah berubah. Di mata orang banyak, kamu tidak seperti dulu. 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kamu kelihatan orang yang cukup lemah. Tetapi kini di mata orang banyak, kamu orang yang menjadi semakin beruntung. Kerana kamu sudah meninggalkan masa lalu kamu dengan sentiasa memanifestasikan sesuatu yang positif. Maka di sini teman-teman, kamu berjaya mengubah takdir kamu. Kamu tidak berpasrah kepada takdir, tetapi kamu cuba merubah nasib kamu. Nah di sini dengan berbekalkan ya, semangat kamu, aura positif kamu, orang lain turut mengagumi kamu. Di mata orang banyak, kamu ini seperti extraordinary, cukup luar biasa. Nah, ketika dia mengamati kamu, ketika dia juga mengamati cara orang lain ya, memandang ke arah kamu, dia tahu teman-teman, kamu ini berbeza. Kamu bukan orang biasa. Kualitas kamu ini bukan semua orang miliki. Kamu orang yang ingin berjaya ya. Nah, jika keluar the devil ini ya, kamu ini orang yang cukup rajin, terlalu berlebihan bekerja. Nah, di sini ada dua energi teman-teman. Sama ada kecanduan-kecanduan tertentu, tetapi saya lebih menangkap overwork. Orang yang terlalu bekerja, terlalu rajin bekerja, sehingga ada kalanya ya, menurut orang lain dan dia, kamu tidak memberikan waktu kepada keluarga, kepada dia, kepada orang-orang sekeliling kamu. Kamu terlalu dalam dunia kamu sendiri. Kerana kamu orang yang ingin berjaya. Kamu ingin berjaya dalam kerja kamu. Nah, kelemahan itu apa teman-teman? Di sini ada kalanya dia merasakannya, ada sisi pengabaian dari kamu. Ada kalanya ketika kamu benar-benar sibuk, kamu beredar pergi, membiarkan dia. Nah, begitu. Mengabaikan dia, tidak memberi dia waktu untuk bertemu, tidak berbual dengan begitu lama. Kerana kamu benar-benar ya, career-minded person, business-oriented person, terlalu fokus kepada kerjaya. Terlalu teman-teman ya, you would die standing. Ini istilah yang mengatakan mungkin tidak akan mati ya, baring teman-teman, mati berdiri kerana terlalu sibuk bekerja. Nah, itu artinya menurut dia ini you have to slow down. Kamu perlu slow down ya, santai, cuba membahagikan waktu kepada dia, kepada keluarga dan kepada orang sekeliling kamu. Kamu terlalu kuat bekerja, terlalu bercita-cita. Nah, seperti itu teman-teman. Maka berlandaskan kualitas-kualitas ini, dia seperti merasakannya, kamu tidak pernah akan tergantikan. Nah, ini adalah sebab-sebabnya. Tidak ada orang lain yang seperti kamu. You are crazy for success. Kamu begitu fokus kepada kerjaya, kepada penghasilan, dan kamu lebih mengandalkan diri kamu ketimbang orang lain. Di sini saya boleh pastikan ya, kebanyakan daripada kamu di sini lebih berhasil, lebih mapan, lebih berjaya ketimbang dia. Nah, jikalau ini bukan energi kamu, ini mungkin energi yang sedang terbalik. Kerana ini bacaan umum teman-teman ya, dan energi pembacaan boleh terbolak-balik. Baiklah teman-teman, jikalau detik ini ya, kalian tidak bersama, mungkin long distance relationship, terpisah, mendiamkan, apapun itu ya, apakah rencana dia ke depannya untuk kamu? Seseorang yang merasakan kamu ini irreplaceable, tidak tergantikan. Apakah rencana dia ke depannya untuk kamu? Kita cuba lihatkan di sini ya, untuk melihat kondisi hubungan kalian ini dengan lebih tepat. Jikalau detik ini kalian tidak bersama ataupun tidak berdekatan ya, apakah rencana dia ke depannya untuk kamu? Wow, di sini ada rider. Seseorang yang seperti akan mendekatkan dirinya dengan kamu ya. Dia mungkin sudah lelah menanti kamu yang mencari dia. Maka mungkin dia akan memulakan sebuah pergerakan dengan mencari kamu, mendekatkan dirinya dengan kamu. Mungkin kamu tidak begitu banyak waktu ya untuk diluangkan dengan dia, maka dia akan mencari waktu datang mencari kamu. Wow, di sini ada anchor. Hubungan kalian sepertinya tidak banyak perubahan ya, dan sedang stuck. Wow, di sini ada stop teman-teman. Ada seseorang yang ditinggalkan kesepian ya. Saya lebih menangkap energi sama ada kamu yang kesepian atau dia yang kesepian. Salah satu akan ada pergerakan. Akan ada yang memberikan penjelasan, datang bertemu satu sama lainnya.
Tidak lama lagi teman-temannya, dalam waktu dekat ini akan ada kabar berita yang hadir dengan pantas dari orang ini kepada kamu. Saya merasakan orang ini akan datang ya, mungkin berkomunikasi duluan, mungkin sebelum ini kamu yang sering berkomunikasi. Kini merupakan seperti momen untuk si dia yang berkomunikasi duluan dengan kamu, mencari tahu ya. Tetapi saya merasakan detik ini dia masih lagi seperti dalam, how to say this teman-teman ya, tidak pasti, tidak yakin apakah dia patut mengganggu kamu yang begitu sibuk berkomunikasi duluan, tetapi akan ada pergerakan. Tetapi detik ini jelas terlihat ya, kamu tidak kemana-mana, tidak banyak perubahan dari sisi kamu, tetapi saya merasakan orang ini akan ada pergerakan. Atau sebenarnya dia telah pun mencuba-cuba ya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi kamu seperti tidak kelihatan. Saya menangkap energi seperti dia ada datang dekat di kawasan rumah kamu ya, mungkin mencari kamu, tetapi kamu tidak kelihatan. Nah, ini untuk kamu yang mungkin ya, dia boleh travelling ke rumah kamu seperti itu ya. Tetapi jikalau kalian tidak pernah bertemu, saya merasakan ke depannya nanti, berbekal dengan perasaan yang masih ada untuk kamu, orang ini akan datang mengabari kamu. Nah, seperti itu ya. Bottom of the deck, orangnya divine masculine teman-teman ya. Mungkin berzodiak Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Tetapi kita ketepikan semua zodiak ini teman-teman ya. Menurut saya, apa zodiak sekalipun, orang ini cukup dominasi, orang yang cukup dominan, and divine masculine ya. Saya merasakan mungkin ya, sama ada umurnya sepantaran ataupun jauh lebih tua dari kamu. Nah, ada sebahagian kecil ya yang jauh lebih muda dari kamu di sini. Saya merasakan orangnya cukup matang, pemikir, dan jikalau dia melakukan sesuatu teman-teman ya, dia akan make sure yang ini hanya tidak akan meninggalkan kesan kepada kamu dan dia, tetapi apakah kesan yang akan ditinggalkan di sekeliling kamu. Jikalau dia melakukan sebuah tindakan contohnya, bagaimanakah kesannya nanti dengan keluarga kamu, dengan keluarga dia. Dia memikirkan faktor luaran. Nah, seperti itunya, orangnya bijaksana, tidak akan terburu-buru, orangnya pemikir. Nah, seperti itu. Di sini banyak angka, tapi entah mengapa ya, saya lebih ke arah angka 1, 10, 28, 19. Nah, jikalau dicampur kedua digit ini, akan berakhir dengan angka 1. Saya ulangi ya, angka 1, angka 10, angka 19, angka 28, atau mungkin angka 55. Saya tidak tahu ya mengapa angka-angka ini penting, tetapi jikalau kamu campurkan dua digit ini, akan kembali kepada 1. Orangnya seorang leader teman-teman ya. Dia lebih cenderung berpegang kepada prinsipnya sendiri. Dia orang yang tidak suka follow, tetapi orang yang suka lead. Seperti itu ya. Baiklah teman-teman, seseorang yang merasakan kamu ini irreplaceable, tidak tergantikan. Kita cuba lihatkan di sini ya. Apakah pesan-pesan yang ingin dia tinggalkan, yang ingin dia titipkan melalui pembacaan hari ini? Seseorang yang menganggap kamu irreplaceable, tidak tergantikan, oleh kerana kualitas yang kamu miliki ya. Nah, sama ada teman-teman, dia dapat memiliki kamu ataupun tidak, itu bukan isunya. Persoalannya mengapakah kamu ini begitu irreplaceable, tidak tergantikan. Nah, kita cuba lihatkan teman-teman ya, apakah pesan-pesan yang ingin dia kirimkan ke kamu detik ini. Mungkin ada kata-kata cinta ya, yang dia sangat ingin kamu dengarkan. Wow. Perkataan pertama teman-teman, wow. So this is how real love feels like. Wow, sepertinya orang ini baru menyadari ya, yang dia mulai jatuh cinta dengan kamu. Dia seolah-olah baru tersedar perasaan yang dia miliki untuk kamu ini sebenarnya agak kuat ya. Tapi mungkin dia menyangkal, mungkin dia seperti menepikan perasaan ini, ingin menepis perasaan ini. Mungkin saya tidak tahu teman-teman ya, apakah ada halangan, ada rintangan di hubungan kalian sehingga dia menjadi seperti ini. Tidak mahu menerima hakikat yang dia sebenarnya sudah jatuh cinta dengan kamu. I am so grateful I met you. Are you sure you are real? Dia seperti tidak menyangka yang kamu hadir dalam hidupnya. Dia begitu bersyukur ya. Orang secantik kamu, setampan kamu, sebijaksana seperti kamu,
mempunyai pemikiran yang begitu tajam, seorang yang sungguh berpotensi hadir di dalam hidupnya. Dia seolah-olah tidak dapat menerima hakikat, ya. Apakah ini mimpi? Apakah ini benar-benar terjadi? Bahawa kamu benar-benar seseorang yang hadir dalam hidupnya. Thank you for being so patient with me. Dia sedar, teman-teman, selama ini kamu banyak bersabar dengan perilakunya. Kamu cukup bersabar dengan sikapnya, ya, yang mungkin banyak sesuatu yang berlaku tidak sesuai dengan harapan kamu, ya. Dia banyak mengecewakan kamu. Dia sedar segala-galanya. Dia tahu bagaimana dia kecewakan kamu. Dan dia seperti sangat mensyukuri, berterima kasih, ya, kerana kamu selama ini sudah cukup sabar dengan perilakunya kepada kamu. I don't trust easily, but with you, I feel so safe and accepted. Orangnya sebenarnya tidak begitu terbuka dengan orang lain. Sukar untuk mempercayai orang lain. Tetapi entah, ya, seiring berjalannya waktu dengan kamu, dia merasakan cukup nyaman. Mulai menganggap kamu sebahagian daripada keluarganya dan merasakan cukup nyaman untuk bersikap terbuka dengan kamu. The sound of your laughter is like a drug to me. Kamu mempunyai keunikan, ya, dari segi bunyi tawa kamu, teman-teman. Cara kamu ketawa itu bunyinya cukup unik pada si dia. Dia suka seperti mengimajinasikan, membayangkan, ya, bunyi suara kamu ketika kamu ketawa. Now, maybe you got a very unique laughter, teman-teman, ya. Dia merasakan cara kamu ketawa ini cukup unik. Jikalau beberapa di antara kamu di sini, ya, mungkin berambut panjang untuk kamu yang berada di pihak wanita, ya. Mungkin baru-baru ini kamu mentransformasikan penampilan kamu, hidup kamu, ya. Seperti gambar ini, kamu mungkin memotong rambut daripada rambut panjang menjadi sederhana panjang, ya, or bob hairstyle. Dia merasakan kamu ini kelihatan jauh lebih muda, ya. Seperti kelihatan berwajah baru. Nah, ini sangat membuatkan dia tertarik dengan kamu, ya, kerana kamu berani mencuba, ya, sesuatu yang baru dalam hidup kamu tanpa perlu memikirkan, ya, bagaimanakah pandangan orang lain terhadap diri kamu. I can't wait to see you again. Untuk kalian yang tidak bertemu, sudah lama tidak bertemu, dia seperti benar-benar, ya, ini rider ini, teman-teman, ya, sangat berharap datang mencari kamu atau akan wujud sebuah pertemuan di antara kalian dalam waktu terdekat ini. Bottom of the deck, I daydream of our future together. Dia sering melamunkan, membayangkan masa depan yang cerah dengan kamu. Nah, jikalau kalian tidak dapat bersama, teman-teman, itu tidak berarti, teman-teman, kamu dilupakan. Maka kamu tidak perlu galau, ya. Ketika hubungan sedang jedah dan berjarak, ya, ini merupakan momen yang paling tepat, ya, untuk si dia merindukan kamu, memikirkan kamu. Ketika kalian sedang jedah, ini memberikan ruang dan kesempatan untuk si dia memikirkan kualitas-kualitas kamu. Maka bersyukurlah, ya, jikalau kalian sedang jedah, ya, tidak perlu galau. Ketika kamu tidak mengejar, detik itu merupakan detik dia merindukan kamu. Teman-teman, orang ini merasakan tempat kamu, posisi kamu ini tidak pernah akan tergantikan, irreplaceable. Baiklah, teman-teman, kita cuba buka beberapa initial di sini, ya. Oh ya, teman-teman, hari ini saya tidak mahu membaca sebarang zodiac sign, ya. Walaupun ada the devil tadi, energi Capricorn cukup kuat di sini, ya. Tetapi saya tidak mahu membacakan zodiak hari ini kerana saya benar-benar ingin kamu memfokuskan kepada pembacaan. Tetapi oleh kerana initial-initial ini mungkin penting untuk kamu, saya buka beberapa initial, teman-teman, ya. Hari ini saya tidak tahu mengapa, ya, terlalu banyak initial yang keluar. I don't know, you guys, it's like too many initial, ya, yang spill daripada bag saya tadi. Di sini kita ada huruf C Charlie, R Romeo, K Kilo, M Mike, ada huruf W, V Victor, U Uniform, H Hotel, I India, X X-ray, J Juliet, Y Yankee, B Bravo, T Tango. Masih ada lagi, ya. L5, N Norway, dan huruf D Delta. Saya tidak tahu kenapa, ya, terlalu banyak initial yang keluar hari ini. Sekali lagi, C R K M W, V U H I,
XJYBTLND. Beberapa daripada orang ini mungkin orang yang berharta, memiliki tanah seperti itu, atau sedang dalam usaha menjual tanah, menjual sesuatu yang got to do with property. Begitu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan kali ini. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. Terima kasih, salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di bacaan utama saya dari jam 7 ke 8 malam ini ya. God bless you all. Bye, take good care.